Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dongku sawangan jantungku Kemarem ganggunya seni sepiro kesungguhanku Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan Sepiro gedenya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Yo kono ki obah ae kono ra gelem manteng. Obah karepe dhewe ki dangdutan. Ayo. Ya gur tulus enek ngomong karo tripod ya gur Mas Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada sumure. Soalnya tadi pas lagi udah mandi, ternyata Mas Wardi mandi sama airnya mati. Jadi airnya nggak diisi. Nah pas Wardi udah lagi nyiapin mobil sekarang airnya nyala guys. Jadi Mas itu tadi udah mau tag dari tadi airnya nyala. Jadi nunggu penuh dulu air. Nanti pulang kalau pas airnya mati biar ada air ngono lho guys. Wis mbuh pokoknya nek gur ngomong ke banyu eran NTE. Akeh sing ngomong anu kon golek hotel gue sementara siji, sing loro kon pindah, kon ngene kon ngono lah aku sik mikir ya lo, aku mie rebus ora duwe, nggak tak pindah-pindahan mikir pindo, ngusung-ngusung barang sak menembane, mie lo ora duwe api saisah lo ora sabun, ngerti? Rasane aneh, golek hotel gitu ki duit garek ngeruk piye, hotel. Saran gitu mbok yo sing masuk akal. Kayak sing mbok kei ngerti ki konglomerat ngono to yo yo perkara banyu arep nguyuh arep dadak ning hotel. Ngene iki yo penting tuku beras untuk sak karung timbangan ning hotel. Hotel. Tak suwane entek-entekan lho gitu. Kuping itu katok ya. Senengane. Ini Mas Teh nggak bisa lama-lama ya guys. Mas Teh mau berangkat soalnya. Mas Teh mau jalan kerja. Nanti sampai jam 3 doang kok ya. Mudah-mudahan nggak capek ya. Kadang-kadang nih guys kayak tadi malam kan Mas Teh udah nggak tidur sebentar doang. Untungnya tadi air grojok kebangun. Ya mudah-mudahan nanti pulang sore nggak capek ya. Masih bisa bikin video buat kalian ya teman-teman ya. Oke, semangat untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026. Kesibukannya pasti macam-macam, ada yang quality time, ada yang jalan-jalan, ada yang cuma di rumah doang, ada yang hibernasi di kamar kali ya kan, kerja dari Senin sampai Sabtu, Minggunya tidur seharian mulihin tenaga, ya nggak? Ada yang kayak gitu, ada. Aku juga dulu gitu kok. Jadi semangat ya apapun yang sedang jenengan kerjakan. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang punya perkara semoga cepat selesai. Kalian yang keuangan, rumah tangga, pekerjaan atau usahanya sedang kurang baik semoga segera baik lagi. Yang sedang punya hutang piutang semoga hutangnya lunas, nggih. Amin. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang lagi. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum mungkin mau subscribe, boleh, yang mau aja. Mas Tulus gak maksa ya. Pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa, bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ini aja nih. Aku kan Tulus poso.
poso kon ngombe. Iki gue banyu hangat iki lho. Mas Wardi juga lagi menggeruk guys. Soalnya kalau di acara itu kalau kita nggak bawa air panas, kadang-kadang bawa air panas saja kalau udah haus tetap minum es. Kan tahu ya kalau di hajatan suka disediain minuman bersoda ya kan atau lemon tea gitu-gitu kan di standnya itu. Kadang-kadang kita kalau udah di panggung saking panasnya udah nggak sadar. Wardi aja bisa bolak-balik tuh minum es. Makanya dia mau bawa air panas guys. Aku aja kadang-kadang udah bawa air panas, tetap aja nanti pas tengah-tengah, aduh panas banget minum es juga. Ya namanya di acara, ntar bakso, ntar es, ntar somai, apaan aja dimakan kalau di hajatan mah. Yang penting jangan nasi. Aku sih kalau pas lagi nyanyi puasa udah biasa, karena di hajatan itu aku jarang banget makan guys. Kalau di acara hajatan aku jarang banget makan. Kecuali nih kita dekat sama dapur nih. Aku berani loh di hajatan itu, mak sambelin kayak mak gorengin telur, dadarin telur, aku baru makan. Aku kalau ini aku orangnya nggak punya malu guys. Aku orangnya nggak punya malu. Mak ntar minta lagu apa? Mak lagunya ntar aku kasih lagu. Tapi mak sambelin aku ya, sambelin goang sama dadarin telur. Aku bilang gitu. Tadi sambelin guys. Apalagi kalau yang mama suka dangdut. Udah merdeka banget hidupku pokoknya. Ada ikan asin japu mak. Ada udah sambel goang, ikan asin japu. Ada timun lalabannya ya. Iya. Ntar saya kasih lagu Pria Idaman. Udah diem. Kalau di Jakarta sih suka gitu. aku pokoknya kalau di panggung mah temenku mama DPR, mama dapur. Wah, mereka dikasih lagu satu lagu juga udah girang banget. Dadarin telur, dikasih apa? Ada minuman yang di teko tuh es gitu-gitu. Pada baik guys. Cuman ya jarang-jarang ya. Kalau di gedung sih nggak ketemu. Kalau di acara kampung-kampung masih bisa ketemu. Dan aku berani loh ngomong itu. Nggak makan, males mah kalau makan daging mah kalau ada sambel mah, oh saya sambelin ya gitu, saya pancing-pancing aja lah, pinter-pinter awake dhewe lah, isin yura mangan rek. Kalau malu tuh kita nggak makan, ini Jakarta bro, ya nggak sih? Tahan-tahan aja malu, kadang-kadang pulang masih dibawain loh, kalau ada yang baik banget tuh, yang hajat baik tuh ya, kita pulang masih dibawain kue, dibawain sayur, iya beneran sumpah, sering sih kalau nemu, biasanya orang Betawi, orang Sunda sama orang Jawa biasanya yang kayak gitu dibawain makanannya, atau Betawi-Betawi pinggiran Cibinong, Citayam tuh kalau pulang kita dibawain tuh pengisi acaranya. Alhamdulillah mudah-mudahan hari ini dibawain ya makanan lagi. Apapun itu semangat untuk hari ini ya, sesuai judul yang kalian baca. Mas Tulus ingin menyampaikan ini juga ada semacam perdebatan ya sama kalian. Kalau kok di ibarat kata Masehi ini tanggal 17 suronya, cuma tanggal 16, tapi kok kalau di kalender Jawa kok tanggal 17. Nah, malam suro itu kalau kalender itu besok malam 1 suro atau Muharram. Nah, kalau di Jawa itu tuh tanggal 16 besok itu baru malam 1 suronya. Jadi teman-teman bingung kan mau ngambil yang mana. Kalau aku ikutin aja yang aku mau. Nah, sampai detik ini aku mulai hari ini tanggal 14, 15, 16 sama ke hari tanggal 1 suronya insya Allah aku mau puasa. Dan aku sudah mulai tirakat sejak malam tadi. Jadi aku gak ngaruh ke malam 1 suronya kapan. Kalau malam 1 suronya nanti di tanggal 16 misalnya, ya aku udah tirakat dari hari ini, dari tanggal 14 teman-teman. Jadi 14, 15, 16, 17 Mas T full puasa insyaallah, amin. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala. Dan hari ini juga sudah mulai tirakat sampai ke tanggal 1 suronya. Jadi terserah kalian sih. Kalau emang kalian, ya kan itu kan hijrah itu 1 Muharram guys. Muharram dan suro itu udah biasa, tahun lalu juga sama kok. Jadi kalian tergantung mau ambil yang mana, silahkan saja. Kalau besok 15 besok itu jatuhnya malam 1 Muharram atau malam ya 1 Suro juga sama aja sih. Suro Muharram itu kan bulan yang sama, cuma kalau yang kalender Jawa itu baru tanggal 16 malam suronya. Jadi tirakatnya, kegiatan yang dilakukan biasanya kalau ada lelaku dan segala macam itu tanggal 16 malam karena 17-nya itu. Nah, kalau Mas Tulus mulai hari ini 15, 16, 17 itu akan melakukan tirakat dan juga puasa sampai tanggal 17. Nah, judul yang kalian baca mungkin akan menyita perhatian kalian. Sekali lagi untuk suronya terserah kalian ya teman-teman.
Kalian mau ambil yang mana? Kalau aku sih lebih, kalau aku nih, kalau kalian tanya, aku lebih cenderung ke malam suronya itu di tanggal 16. Tapi jangan salah, 14-15 ini tuh ada power yang luar biasa karena bareng sama bulan mati hari ini tanggal 14. Besok itu bulan baru. Dan aku juga selalu bilang sama Eyang, aku suka nanya-nanya, tapi Eyang tuh nggak jawab terlalu detail gitu loh guys. Kadang-kadang tuh kayak sekarang nih anak-anak kan harusnya nggak mandi hari, biasanya kan kami Jumat Sabtu nih, hari Minggu dibawa, kenapa katanya mau diruat, katanya mau dibersihkan. Jadi aku sih cuma mengilhami saja ya. Kalau Eyang Lukito kan memang Hindu, jadi kalau bulan tua, bulan mati kayak gini, apa sih bahasanya, tilam, tilem, tilum, tilem, aku lupa deh, pokoknya itu deh. Bulan mati hari ini yang ritualin anak-anak buat dimandikan, diruat, dibersihkan gitu-gitu. Terus mohon ampun segala macam kalau kata Eyang. Terus besok itu bulan baru juga sembahyang juga. Jadi mereka tuh 2 hari nggak di rumah. Nanti pasti akan dibawa terus sama Eyangnya. Aku sih nggak gimana-gimana ya, karena aku nggak paham. Kalau aku salah maaf ya teman-teman. Nah teman-teman yang Hindu boleh dikasih tahu nggak gimana kira-kira apa yang dilakukan pas jangan tilem ngomongnya, bulan mati dengan bulan baru besok. Kira-kira apa yang dilakukan sembahyangnya? Terus di kolom komentar ya, bagi-bagi info dong sama yang lain biar paham. Kalau Eyang sih cuma ngomong, dino iki aku ngeruat bocah-bocah, ngedusi bocah-bocah, sesok apa corongan iki makein baju gitu loh kalau kata Eyang tuh. Jadi hari ini itu ritual untuk mandikan, ngeruat segala macam. Besok dipakein baju, terus ibadah juga sama, cuman ibadahnya itu jenis apa, maaf Mas Teh nggak tahu. Itu yang disampaikan Eyang. Nah, aku itu sudah merasa oleng sejak yang lebih parah ya, semakin parah semakin kesini, dan aku sudah bilang sama kalian juga, ini juga berpengaruh dengan suro ya teman-teman. Ini berpengaruh juga dengan energi di bulan Muharram atau suro, di mana aku melihat bahwa 14-15 ini ada energi langit yang menurut aku tuh powernya bagus banget. Jadi bukan soal mau suro, bukan soal mau Muharram saja. Menurut aku, buat teman-teman yang mau tirakat, mau ambil energinya, mau lelaku, mau melakukan apa ya istilahnya, pengasahan terkait dengan apa yang sedang jenengan amalkan. Misalnya kalian tuh punya amalan baik secara Islam, secara agama lain saya nggak tahu. Kalau memang punya amalan, ini waktu yang pas buat ngasah itu, buat ngaruh itu. Dan kalau misalnya, nah aku yang unik adalah secara garis besar, kalau kalian tanya malam suro, kalau aku mengilhaminya tanggal 16 hari Selasa, cuman secara garis besar tuh 4 hari ini tuh ada energi yang bagus banget. 14-15 itu energi penyambut, 16-17 itu tuh energi utamanya. Nah ini yang agak unik. Sedangkan ada perbedaan tanggal kan, harusnya istilahnya dianggaplah kalau Masehi itu 16 udah suro, sedangkan kalau kita yang Jawa itu 17 baru suro. Ya terserah ambil yang mana. Sedangkan ini bareng sama bulan mati dengan bulan baru nih 14-15. Wah ini power luar biasa banget. Dan aku tuh bukan sekedar apa ya istilahnya, bukan sekedar membaca angka saja dari 14, 15, 16, 17, tetapi aku memang merasakan something yang menurut aku dari tadi malam sekitar jam setengah 3 kalau nggak salah. Aku tuh bangun setengah 3 teman-teman, dan aku tuh memang request sama anak-anak untuk gimana caranya bikin bapak bangun meskipun bukan mereka yang bangunin. Aku nggak ngerti, dan aku bukan tipikal orang yang punya ilmu gaib untuk bangunin badan, enggak sebetulnya. Tapi aku memang doa sama Allah, aku tidur jam 9, ya Allah nanti tolong bangunkan aku jam 2 atau jam 3. Aku selalu doa seperti itu. Jadi kebetulan banget jam setengah 3 itu bangun, dan aku tuh ngerasa emang yang oke, ini ada sesuatu, energinya bagus. Terus aku hitung lewat angka juga. Terus aku cari tahu ternyata ada bulan baru, bulan mati sampai suro nih, menjelang 1 suro. Dan apakah orang Hindu juga beribadah atau sembahyang ketika hari itu juga saya nggak tahu ya teman-teman, saya nggak paham soal itu. Yang kayaknya sih ada ya, kayaknya ada ritual yang mereka lakukan, cuman aku nggak tahu. Dan Eyang ini udah pasti akan susah diajak komunikasi karena dia akan bolak-balik Bali Jakarta bersama anak-anak, dan khususnya hari ini sama besok udah nggak bisa diganggu gugat teman-teman. Jadi mereka semua dibawa, dimandikan, diruat.
dibersihkan. Itulah kenapa aku suka sama Eyang itu juga sama. Eyang tuh tipikal yang gimana ya aku bilangnya, bibirku kering guys. Aku bilang gimana ya ngomongnya ya. Cuman Eyang itu bukan tipikal makhluk yang dalam tanda kutip membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan agama gitu loh. Aku sukanya di situ. Jadi kayak aku juga nggak masalah ketika Eyang ngomong anakmu tak mandikan boleh, anakmu yang muslim yang nggak apa-apa, yang penting lukanya sembuh, yang penting anaknya jadi nggak nakal, anaknya jadi hilang sebelnya gitu-gitu. Nah, salah satu hal bagus yang dilakukan yang dalam tanda kutip ya, maksudnya ngeruat atau dibersihkan dalam hari ini tuh aku nggak ngerti, aku nggak paham maknanya itu apa dan dalam rangka apa, nama ibadahnya apapun aku juga nggak tahu karena Mas Tulus benar-benar tidak terlalu paham. Aduh, dan ganggu banget dah ini bibir kering. Nanti kalau berdarah takutnya batal. Ya ada yang bilang juga sama Mas Teh, kalau berdarah dong sih nggak batal ya Mas Teh, aman katanya. Jadi kemarin aku lanjutin deh puasanya. Yang Mas Teh periksa darah sengaja ditusuk untuk periksa itu, kolesterol dan segala macam. Akhirnya Mas Teh lanjutin puasa. Belum alam deh, terserah. Aku bilang kalau nggak ini biarin lah. Nggak dapat pahala juga, ngurangin lemak, aku bilang gitu sama Allah. Terserah, aku ikut aja, tetap niat puasa aja. Nah, energi hari ini 15, 16, 17 itu kayak yang digambarkannya begini. Set, 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 set. Dan sebetulnya kalau aku lihat poin dari pusat utama dari energi yang aku baca dari tanggal 14 sampai ke 17 itu ada di tanggal 19 teman-teman secara garis besar. Jadi kalau teman-teman misalnya mau tirakat sampai tanggal 19 sih silahkan. Cuman kalau Mas Teh tirakat, maaf Mas Teh nyebut tirakat gitu jangan disebut Mas Teh pamer ya, maaf, nauzubillah min dzalik. 14, 15, 16, 17 Mas Teh hanya fokus ke situ untuk puasa dan sebagainya. Nanti biasanya kan Mas Teh kan kalian tahu ya, aku lagi sampai habis suro itu aku selang-seling nih, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Dalam satu minggu aku puasa 3 hari itu. Cuman kebetulan ini karena event khusus, aku dapat insting atau dapat firasat yang energi yang bagus sehingga aku mau ambil untuk tirakat di 14, 15, 16, 17 termasuk dengan puasanya. Jadi kalau teman-teman mulai mau sekarang mau ikut silakan. Aku mau ngambil suronya kapan Mas Tulus ya? Silakan ikut kata hati jenengan. Kalau jenengan, oh aku orang Jawa, aku ikut hitunganku ikut kalender Jawa, yaudah dengan cara Jawa saja. Terserah monggo, haknya masing-masing. Kalau aku malah tak gabiok kabeh. Tak ambil semua 14, 15, 16, 17 malahan. Jadi puasanya itu 4 hari berturut-turut sampai ke tanggal 1 suro versi Muharram, 1 suro versi Jawa, semuanya tahajar. Jadi terserah monggo kerso jenengan ya. Kalau nanti malam baru mau ngambil ya silahkan, nggak apa-apa. Energi hari ini tuh sebetulnya energi penyembuh teman-teman, energi perbaikan. Kalau teman-teman misalnya sekarang lagi kurang pas dengan sifat tabiat, kalian tuh punya sifat MPD, kalian tuh punya sifat-sifat yang ingin menang sendiri, egoisnya tinggi, ini pas banget nih meditasi, ambil energi baiknya. Aku nggak ngerti kalau di luar Islam ya teman-teman. Jadi kalian misalnya, oh kalau yang Buddha tuh gini Mas Tulus, kalau yang Kristen tuh gini, yang Hindu tuh gini. Nah itu silahkan dengan cara kalian masing-masing. Cuman lebih simpelnya tuh kayak aku nyebut itu kayak meditasi lah, simpelnya kayak gitu. Meditasi yang kalian lakukan hari ini tuh bagus banget kalau misalnya kalian mau manfaatkan untuk menetralkan apapun yang ada di badan kalian sekarang. Misalnya kalian tuh selama ini belajar ilmu kanuragan, selama ini punya amalan tertentu ya, yang sedang kalian amalkan, misalnya surat-surat tertentu kalau dalam Islam. Terus lagi mempelajari ilmu A, ilmu B misalnya, terus lagi lelaku. Nah ini waktu yang pas nih. Caranya gimana Mas Tulus tirakatnya? Mandi, bersihkan diri, ambil air garam kah, ambil kembang telon kah, pakai daun pandan kah, segala macam boleh. Makanya aku nggak salah gini ya, aku bukan tipikal orang yang klinik-klinikan ya, yang memistis-mistiskan atau mengharam-haramkan sesuatu. Menurut aku ketika orang dulu nyuci keris di malam suro itu nggak salah, karena energi dari tanggal 14 sampai ke tanggal 17 ini energi perbaikan, energi pembersihan. Makanya kalau Eyang Lukito bilang kalau dalam agamanya Eyang entah bener apa entah semuanya atau enggak saya nggak tahu, tapi kalau dalam agama Eyang, dalam Hindunya Eyang Lukito, beliau bilang hari ini atau tilem sih, aku takut salah deh,
bulan mati itu digunakan sebagai ngeruat pembersihan, ya masuk akal. Dan energi yang aku hitung dari 14 sampai ke 16 itu juga sama, energi perbaikan, energi pembersihan. Jadi kalau secara energi, ya orang dulu mungkin lebih waskito daripada orang sekarang ya. Orang dulu tuh lebih jago keilmuannya daripada kita yang sekarang, dan nggak salah. Ini kita nggak usah ngambil dari sisi mistis ya teman-teman. Ini nggak usah kita ngambil dari sisi mistis atau sisi gaib. Tapi secara energi angka 14 ya anggaplah malam satu suro, simpelnya gitu aja. 14, 15, 16, 17 tuh semuanya powernya power pembersih, power perbaikan. Jadi nggak salah kalau misalnya jenengan punya gaman, punya ageman, punya pegangan dalam tanda kutip, entah warisan leluhur, warisan nenek moyang atau apapun lah, itu dimandikan di malam satu suro nggak salah. Dibersihkan, disapu, dielap, dicuci misalnya. Jadi ya bukan dari sisi gaib saja, saya melihat energinya memang energi perbaikan. Jadi ini waktu yang tepat buat kalian yang mau mawas diri, fokus ke diri sendiri, perbaiki diri, kurangi kata-kata kasar, memaafkan diri sendiri, minta ampun sama Tuhan, muhasabah dirilah, perbaiki diri. Dan dalam Islam pun juga ada anjuran seperti itu ya, ketika di Muharram untuk kita muhasabah diri, memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, kemudian puasa, dan juga bersedekah. Itu salah satu hal yang dianjurkan di dalam Islam untuk yang muslim. Cuman kalau Eyang itu memang menyarankannya ke saya secara pribadi juga, itu hanya saran tambahan karena ini putusan saya sendiri, karena saya melihat ada 14, 15, 16, 17 itu energinya luar biasa. Nah ketika aku tanya sama Eyang sih tidak menyarankan apapun, tapi katanya ikuti saja kata hatimu. Jadi kalau Mas Teh ya berusaha untuk puasa, tirakat malam, kemudian meleknya juga tidurnya kalau bisa bangunnya siang sore, tidurnya sore, bangunnya gimana sih? Tidurnya malam maksudnya. Kalau tadi malam maksudnya tidur sore sengaja buat bangun sore, bangun pagi. Nah kalau mulai malam ini kayaknya udah mulai kita tidurnya harus lewat jam 12. Itu kalau Mas Teh. Terus tirakat, yo nek ngantuk yo rasa dipaksa tirakat rek. Terus puasa, hanya itu, plus sedekah. Kalau Mas Tulus itu, Eyang tidak memberikan saran secara khusus karena ini betul-betul apa yang aku lihat sendiri, apa yang aku rasakan sendiri dari angka yang aku baca. Kemudian aku lihat, oh ya powernya bagus nih pas bulan mati, bulan baru, pas banget malam suro. Waduh, bagus banget nih guys. Yuk sama-sama kita mawas diri, dekatkan diri kepada Tuhan, kemudian perbaiki diri kita di mata Tuhan. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dijaga, apa yang perlu segala macamnya minta sama Allah. Ya muhasabah intinya. Jadi salah satu hal yang baik menurut aku, apakah harus bakar menyan, harus bakar dupa, harus pakai sajan, itu hak kalian masing-masing. Kalau aku nggak pakai kayak gitu-gitu. Kalau Mas Teh nggak pakai kayak gitu-gitu. Cuman kalau yang lain menggunakan, ya itu caranya kalian, ya nggak apa-apa. Masing-masing. Saya nggak masalah dengan itu. Kalau kalian menggunakan cara itu ya monggo, nggak menggunakan cara itu juga silahkan. Itu hak dari masing-masing yang kalian mau, yang kalian bisa sesuai dengan keyakinan kalian. Di luar itu saya kembalikan ke sisi kalian, apakah kalian bisa merasakan, apakah kalian bisa melihat energi yang Mas Tulus maksudkan, atau mungkin ya silahkan aja, mau sekedar tirakat aja boleh Mas Tulus, mau cuman meditasi aja silahkan. Rasakan energinya, serap, cari tahu sendiri. Untuk orang-orang yang sakit gak sembuh-sembuh, punya penyakit menaun, punya penyakit aneh-aneh, itu awali dengan mandi garam dulu. Ya, mandi garam, kemudian bersuci, tidak sedang bernajis ya, apalagi tidak sedang menstruasi, khususnya buat perempuan, baru lakukan doa atau muhasabah diri sesuai dengan keyakinan. Kembali lagi, ini hak kalian ya teman-teman. Aku nggak pernah bilang semua konten yang aku buat itu harus kalian lakukan atau pasti terjadi. Saya nggak pernah bilang itu. Ini hanya konten cari cuan, ini hanya konten seru-seruan. Kalau klik di hati, oh aku cocok dengan apa yang disampaikan Mas Tulus, aku pengen ikuti, silahkan. Tidak bisa, musyrik, yang nggak usah diikuti. Simple ya teman-teman. Hidup itu dibuat santai aja. Kalau kalian suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Saya nggak pernah bilang saya ahli spiritual, saya bukan dukun, saya bukan paranormal, saya nggak bisa lihat masa depan. Itu yang harus kalian garis bawahi ya. Ini cuma konten seru-seruan. Mau ikutan silahkan, nggak juga ya, hak kalian masing-masing. Oke? Seperti itu ya. Nasi box didoakan ya teman-teman. Jangan lupa nanti kalau lagi pada tirakat, bantuin doain semoga nasi boxnya ada rezekinya, semoga among-among ada rezekinya. Karena dua-duanya lagi melempem.
dua-duanya lagi kurang pas kayaknya. Brimonya lagi jarang bunyi, apalagi yang mandiri. Waduh, yang mandiri buat omong-omong ini melempemnya luar biasa. Makanya doain ya, semoga ada rezekinya, semoga ada keajaiban, semoga Allah kirimkan malaikat-malaikat untuk membantu sedekah nasi box dan juga omong-omong kita. Amin. Yang membantu omong-omong di kolom komentar paling atas, silahkan dikepoin aja kolom komentar paling atas, rekeningnya mandiri. Ada WhatsApp juga buat kalian yang mau ikut omong-omong. Kirim nama lengkap sama nama ayah kandungnya ke WhatsApp yang saya sematkan. Kalau kalian mau ikut untuk sedekah nasi box, caranya juga gampang. Cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Aku jujur sih guys, suara orang ngaji sama orang azan tuh di telingaku masih kedengeran dari yang kemarin malam aku cerita sama kalian. Kayak sekilas tuh kedengeran orang ngaji, orang azan gitu. Sesekilas sih, tapi nggak sering ya. Cuman beberapa kali masih suka kedengeran. Wallahu alam, semoga bukan bertanda apa-apa, nggih. Amin. Terima kasih banyak yang sudah bantu untuk sedekah nasi box, ngomong-ngomong tanpa terkecuali. Semoga Allah berkahi usaha keluarganya, amin. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, amin ya Allah. Semoga Allah jadikan tolak bala dan sedekahnya kemana untuk apa Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Karena sopirnya sudah siap, kita tinggal jalan. Terima kasih banyak. Pasti berganti kostum dulu, kita kerja. Nanti jam 3 kita udah pulang. Semoga masih nggak capek, bisa bikin video lagi buat kalian, guys, sayangku. Terima kasih. Yang belum like dulu boleh. Yang nge-like mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Amin ya Allah. Terima kasih ya Mas Teh, pamit. Maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman. Kalau ada salah pengucapan kata-kata juga Mas Teh minta maaf. Gak ada maksud guru ya tong. Kasih pelajaran ya, kita sama-sama belajar di sini. Yang mau saja, oke? Terima kasih, saya pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.